Shalom Jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Senang sekali saya berjumpa dalam program acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan hari ini saya beri judul Kewajiban Setiap Orang Percaya. Dasar ayat firman Tuhan untuk tema ini terambil dari Ibrani 13 ayat 18 sampai dengan 25. Saya akan bacakan di Ibrani 13 ayat 18 sebagai ayat mas dari renungan kita. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan demikian. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kita, juga bukan hasil kerja kita, dan bukan hasil kekuatan kita. Karena itu jangan seorang pun memegahkan diri dan mengatakan semua karena perbuatan baik kita atau karena jasa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua berhutang pada Tuhan. Kita ada sebagaimana ada sampai dengan hari ini, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita punya segala-galanya, tetapi kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita binasa karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan, kita diselamatkan oleh iman. Karena kita sudah diselamatkan dan kita berhutang pada Tuhan, dan setiap orang yang berhutang punya kewajiban untuk membayar. Kita belajar kewajiban apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Ibrani 13 ayat yang ke-18 tadi dikatakan, berdoalah terus untuk kami. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tuhan mau. Kewajiban orang yang percaya kepada Tuhan supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita untuk berdoa, bukan untuk berkeluh kesah. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita, karena tidak sesuai dengan harapan kita. Mereka bisa mengecewakan, mereka bisa membuat kita tidak nyaman, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Dia begitu setia buat kita. Dengan tetap berdoa kepada Tuhan, maka kita akan kuat dalam menghadapi setiap masalah persoalan yang ada di hadapan kita. Amin. Saya memberikan contoh dalam Daniel 6 ayat 11b dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Daniel adalah seorang anak muda, namun dia tetap melakukan kewajibannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan jelas katakan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dengan kata lain, dia ini melakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan, dan tidak pernah putus-putusnya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, dalam Ibrani 13 ayat 21, firman Tuhan katakan demikian. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Poin yang kedua, Tuhan mau supaya kita lakukan perbuatan baik, Bapak Ibu. Perbuatan baik dan keselamatan, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bukan karena perbuatan baik maka kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka layak dan sepantasnya kita wajib melakukan perbuatan baik. Sekali lagi saya katakan, perbuatan baik dan keselamatan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bukan karena perbuatan baik kita maka kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan dan oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa, maka layak dan sepantasnya
kita wajib melakukan perbuatan baik. Dimanapun kita berada, kita menjadi terang Kristus. Kita menjadi suratan terbuka, sehingga mereka bisa melihat karakter anak Tuhan, karakter orang percaya, karakter orang Kristen itu seperti ini. Dan kita adalah menjadi bagian dari surat terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 107 ayat 1, firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibrani 13 maksud saya, Ibrani 13 ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku kepada kamu. Yang ketiga, supaya kita senantiasa bersyukur dan rela hati. Apapun yang menjadi beban masalah persoalan kita saat ini, hendaknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mengerjakan semua apa yang menjadi bagian kita dengan sukacita. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan berbantah, melainkan dengan rela hati kita mengerjakan bagian pekerjaan kita. Saya percaya, orang yang hatinya penuh dengan sukacita dan dengan kerelaan, hidupnya pasti penuh dengan ucapan syukur. Dan akan banyak melihat berkat, banyak melihat mujizat yang Tuhan nyatakan atas hidupnya. Saya memberikan contoh seorang yang bernama Yusuf. Yang ada di dalam Alkitab kita bisa baca. Pada waktu itu Yusuf tidak diingat lagi dan dilupakan oleh juru minuman. Sesudah ia mengartikan mimpinya, kalau 3 hari kemudian juru minuman ini akan melayani raja lagi. Dan akan dikembalikan lagi ke jabatannya sebagai juru minuman raja. Sesaat, saya memberikan tanda kutip, sesaat Yusuf dilupakan. Namun ia tetap rela hati dan tetap ada di dalam penjara. Walaupun tidak ada kesalahan yang diperbuat olehnya. Justru dibalik semua yang dialami oleh Yusuf, akhirnya Yusuf diangkat jadi penguasa oleh Raja Firaun. Karena ia juga dapat mengartikan mimpi raja atas apa yang akan terjadi di negeri Mesir waktu itu. Yusuf kalau bersungut-sungut, Yusuf kalau berkeluh kesah, Yusuf pada waktu berbantah-bantah dengan juru minuman tadi, saya percaya firman Tuhan tidak akan tergenapi. Tetapi Yusuf dengan rela hati, dia hanya pesan, bila mana nanti ada sesuatu yang perlu aku bantu, kata Yusuf. Saya terjemahkan dengan bahasa bebas. Maka aku akan membantu kamu dengan kerelaan hati yang luar biasa. Tapi juru minuman melupakan Yusuf waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan sudah memberikan dan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari segala bentuk kutuk. Sehingga kita hidup dalam kemenangannya. Oleh karenanya kita wajib mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan hati yang penuh mengasihi Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita menjadi bagian kewajiban bagi orang percaya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada. Dan kita selalu bersyukur dan rela hati dengan segala apa yang ada di depan kita. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang akan melimpahkan segala kasih karunia-Nya, kasih anugerah-Nya yang luar biasa, menyertai dan memberkati kita. Dan Tuhan akan memampukan dan menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.